Oke, ya terima kasih ya sidang hari ini. Memang kita hanya akan mengajukan dan juga sudah datang Ya, sudah. Mas Didit Wijaya. Kenapa cuma ahli ya? Kalau kita lihat misalnya kebutuhan untuk pembuktian kan soal necessary aja, necessary. Jadi kalau misalnya kita pandang bahwa kita butuhkan hanya ahli, ya tidak saksi karena kan tidak perlu juga ada saksi yang melihat transfer uang dan lain sebagainya kan. Artinya seorang bidara gitu. Ya, cukup bahwa transfer uang itu ada, misalnya uang itu ada, kemudian penyerahan uang itu ada dan lain sebagainya. Bahwa hakikat dari janji dalam perkara ini dalam perkara ini itu nanti akan dijelaskan oleh ahli. Rasionalitas kenapa kemudian kita mencari itu, terutama misalnya soal yang material itu penting dijelaskan karena Mas Roy misalnya ketika ditangkap sama dokter itu banyak orang yang berselebrasi Ya, diglorifikasi kirim bunga papan itu tadi saya sampaikan. diglorifikasi itu dan itu kan penghinaan sesungguhnya itu merendahkan martabat. Jadi ketika ditangkap ditahan justru ada pihak-pihak yang melakukan glorifikasi seolah-olah bahwa Mas Roy dan Dr. Diva itu kriminal memang pantas ditangkap. Makanya kemudian saya berharap, Mas Roy juga berharap mudah-mudahan sense ini dirasakan juga oleh hakim juga. Coba kalau misalnya dia diperlakukan seperti itu, ada orang yang diperlakukan secara semena-mena yang secara post factum dibuktikan ya, bahwa memang penangkapan itu dilakukan secara semena-mena tidak sah dan penahanan. Tapi sebelum ada bukti pra peradilan dengan putusan yang membenarkan tadi, itu orang berselebrasi, mengucapkan selamat, memuji Polda Metro dan lain sebagainya. Kirim juga ke UGM. Dan lain sebagainya. Itu sama kurang ajarnya ketika KM 50. Iya. KM 50 itu kan kurang ajar sekali. Bagaimana itu mengucapkan selamat, bisa bertemu bidadari dan lain sebagainya. Oke. Banyak itu nyawa orang. Mas Refli, Om Roy, Iya. kalau misalnya saya berusaha netral ya, saya tidak membelok siapapun. Kalau Mas Roy, wartawan ya harus netral. iya, selama ini kan saya bilang termulu kan. Kalau Mas Refli bilang penahanan Om Roy dan Dr. Diva adalah penghinaan, bagaimana dengan Om Roy yang memakai baju bergambarkan Jokowi terus berstatement ke media-media kalau tentang yang bernarasikan menghina Pak Jokowi, ini bagaimana? Ya. Kita harus bedakan antara tindakan dan narasi. Oke. Kalau kita bicara tentang narasi, kurang apa narasi pihak sana bagi Mas Roy. Jangankan Mas Roy, saya aja dihina. Ya kan? Padahal coba lihat track record saya, apakah saya menghina mereka? Oke. Jauh sekali kan? Saya dihina macam-macam. Tapi apakah saya membalas mereka kan? Jadi kalau kita bicara narasi sama kontra narasi itu biasa, itu ekor. Tapi ini penahanan dan penangkapan sebuah tindakan yang potensial melanggar hak asasi manusia lalu diglorifikasi dan ternyata melanggar HAM ya. Karena ternyata penangkapan dan penahanannya tidak sama. Beda dong. Karena yang namanya penahanan dan penangkapan itu adalah perampasan hak seseorang untuk hidup merdeka kan begitu. Sementara kalau narasi, argumentasi, kontra argumentasi itu biasa saja. Ya. Termasuk dengan baju yang selalu Mas Roy kalau pakai soal gambar kaos, Jokowi. Kalau soal kaos itu justru penghormatan saya kepada teman-teman UMKM. Itu saya dikirimi kaos-kaos dari para pengusaha UMKM. Ada yang dari Jember, ada yang dari Kudus, ada yang dari Klaten, banyak yang dari Jogja. Mereka ngirim saya dan mereka setelah saya pakai kemudian mereka nuliskan itu dalam Mas terima kasih. Coba lihat baju yang saya pakai. Apakah itu mencerminkan orang? Misalnya ada baju yang menggambarkan ada sosok-sosok tertentu ya. Ya itu namanya karikatur. Ya namanya karikatur itu tidak bisa dipidana karikatur kalau pidana. Kecuali itu foto. Ya itu foto jelas itu dari mana. Nah itu mungkin foto pun juga mesti harus pertanyakan gitu loh. Karena kalau orang tahu seni ya. Seni itu, saya kebetulan dulu pengajar dan kemarin kan sudah disebut karena 10 tahun saya mengajar di Institut Seni Indonesia dan saya mendapat predikat besar teladan di sana. Ya, itu saya tahu pasti anti seni itu apa, harfiahnya itu apa. Jadi nggak mungkin kita kemudian pakai yang kemudian itu menghina orang. Enggak lah. Kalau saya kemudian gambarkan waktu itu ada kelompok yang kemudian kabeh gitu. Ya memang itu gambarnya apa? Ya gambarnya kan memang ya kelompok itu gitu loh, kabeh itu artinya semua gitu. Dan itu sah-sah saja.
semacam juga yang nanti kemudian saya tunjukkan ya. Hari ini misalnya saya pakai kaos apa, ya itu namanya juga kaos. Ya, kaos itu kalau ada kata-kata apa katanya tekan kecuali kaos itu tulisannya langsung misalnya siapa orangnya satu nama termul. Nah, jadi alah anu aja lah. Apa yang saya terima itu ada jauh lebih jahat daripada yang apa yang saya sampaikan sebagai kontra ke Saya mereka. tambahkan itu ya. Kita harus membedakan hakikat cuma dengan narasi. Saya katakan tadi, kalau narasi bantah dengan narasi itu Ya. equal. Argumentasi dengan kontra argumentasi itu equal. Tapi kalau penahanan dan penangkapan itu sesuatu yang luar biasa karena itu adalah melanggar HAM, melanggar hak orang lain, melanggar kehidupan dia dan merugikan dia. Tapi tiba-tiba ada orang yang senang. Padahal dalam ada grup ini pertama masuk Oke, sudah mulai Mas. Ya, tidak, mohon tidak maaf, bersalah, kita kan? mulai. Tidak bersalah, ada presumption of Ya. innocence-nya juga. Tapi seolah-olah sudah dianggap bersalah. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Ya, tuh, kelompoknya tuh. Iya, sama-sama lagi ya paling 20%. Terus sanksi konvensi. Kayak tadi. Tetapi kalau yang beda